Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan secara khusus pada hari kenaikan Kristus ke sorga. Kita sedang memperingati Kristus naik ke sorga 2020 tahun yang lalu. Tema saya, kenaikan Kristus ke sorga memberi jaminan bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita. Sebelum Yesus naik ke sorga, inilah kata-kata yang Ia katakan kepada murid-muridnya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 11-14. Yesus telah mengajar murid-muridnya selama 3 tahun. Hidup bersama mereka dan memberikan penjelasan bahwa anak manusia akan mati dan disalibkan. Dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Lalu naik ke sorga karena ia berasal dari sana. Kenaikannya ke sorga juga menyatakan bahwa misi penebusannya telah selesai. Sekarang ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menaklukkan semua musuh di bawah telapak kakinya. Dia, musuh terakhir yang ditaklukkan, adalah kematian. Dengan terbukti ia bangkit dari kematian dan membuat manusia tidak perlu takut lagi akan kematian. Sebab kematian adalah pintu untuk masuk ke dunia yang tidak kelihatan saat ini oleh kasat mata. Dan dunia yang tidak kelihatan itu adalah kekal, tidak berubah, tetap selamanya. Kekal di sorga atau kekal di neraka. Dua tempat itu kekal. Nah, selama di bumi, Yesus berjanji bahwa yang pertama, orang yang percaya kepada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Apakah pekerjaan utama yang Yesus lakukan di muka bumi pada waktu itu? Menjelaskan dan menyatakan kepada dunia dan kepada orang-orang bahwa ada Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan Yesus mau, Allah mau semua manusia diselamatkan. Saya sedang memegang globe dunia ini. Tuhan katakan, orang yang percaya kepadanya akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Yang kedua, apa juga yang kita minta sesuai dengan namanya, meminta sesuatu di dalam namanya. 2 kali ungkapan ini dituliskan dalam surat Yohanes, Injil Yohanes tadi. 2 kali ungkapan ini disebut. Apa juga yang kamu minta di dalam namaku, Ia akan memenuhinya. Dengan tujuan Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi, jawaban doa kita harus membawa kemuliaan bagi Bapa. Kiranya peringatan kenaikan Kristus ke sorga pada tahun ini membawa kita semakin suka menghadap Allah Bapa di dalam doa dan penyembahan kita kepadanya, yang digerakkan oleh Roh Kudus yang hidup di dalam tubuh kita. Dan semua permohonan-permohonan kita harus memiliki tujuan agar Bapa dipermuliakan senantiasa. Kita juga akan yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan besar untuk memuliakan Bapa akan terlaksana dalam hidup kita sejak sekarang ini. Kesimpulan yang kita belajar hari ini, ada Allah Roh Kudus yang hidup di dalam tubuh kita yang fana. Ada Allah Anak yang sudah naik ke surga dan sudah menyelesaikan penebusan yang sempurna, sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
ada Allah Bapa yang duduk di sorga. Jadi kita ada di dalam persekutuan yang erat dengan Allah sejak kita menerima Kristus sampai kita pulang ke sorga berjumpa Dia. Kerjakanlah tugas misinya. Semua kita dipanggil untuk mengerjakan tugas yang belum selesai ini. Amin.